Bismillahirrahmanirrahim. Tetap di sini bersama Faris Arsatri. Salam Vison. Alhamdulillah. Untuk kali ini kita akan lanjut melakukan review secara update. Ya, masih seputar tentang sepatu yang lagi viral, yaitu Adidas Adizero Adios 9. Bagaimana kondisi setelah jarak tempuh 150 km lebih? Langsung kita review. Kita mulai terlebih dahulu dari insole 99% masih normal, masih terasa seperti baru. Oh ya pemirsa, saya tekankan kembali, jadi saya mencucinya setiap sekali dalam 2 kali pemakaian. Jadi ketika saya menggunakannya 2 hari, kemudian saya mencucinya dengan sabun colek. Yang saya perlu tekankan di sini adalah jangan mencuci dengan sabun colek, karena menurut beberapa informasi bahwa jenis sabun yang menggunakan deterjen seperti sabun cuci baju itu bisa merusak lem atau salah satu material yang terdapat pada sepatu. Insole bagian left, insole bagian right sama aja, 99% masih sangat mulus. Lanjut ke shoelace atau tali sepatu, lebih kecil dan lebih pendek, karena sepatu ini meskipun tanpa menggunakan tali sepatu atau shoelace bisa saja digunakan berkat teknologi light lock yang ditanamkan pada tank. Light lock mengunci. Teknologi pintar hanya menggunakan jahitan untuk menahan tank agar tetap pada posisi sentral atau pada posisi tengah. Setelah dari shoelace, lanjut kita ke bagian upper, bagian atas. Setelah penggunaan 155 km, apa saja yang saya keluhkan? Salah satu yang saya keluhkan adalah pemilihan warna yang berwarna putih. Jadi kotoran lebih mudah menempel apabila penggunaan warna putih. Sebaliknya, warna putih cenderung lebih netral. Jadi sepatu ini tidak hanya berfungsi sebagai sepatu lari, juga saya gunakan untuk sepatu jalan atau sepatu santai, atau bahkan saya jadikan sebagai sepatu casual, sepatu sehari-hari. Bagian upper kita menuju ke toe box. Toe box yang diperkuat masih 99%, taruhlah 97%, masih sangat baru, masih sangat nyaman, masih seperti mula saya gunakan. Bagian toe box diperkuat frame yang menyambung ke belakang. Elit atau bagian lubang tali sama kondisi keseluruhan 97%, masih sangat mulus. Bagian dalam berwarna hijau, pada sisi luar berwarna putih.
Jadi khusus bagian upper hanya satu keluhan, yaitu pemilihan warna. Plus minusnya tergantung selera. Kita lanjut ke teknologi yang dia gunakan, yaitu logo Adidas yang menyamping seperti ini. Tidak hanya berfungsi sebagai logo atau merek saja, dia membantu menjaga keseimbangan kaki pada garis bagian luar, menjaga sisi atau kestabilan kaki bagian luar. Begitupun pada bagian dalam, menjaga sisi kaki agar pergerakannya tetap stabil. Leg lock yang digunakan kiri kanan. Kita lanjut pada bagian tank atau lidah sepatu. Pada lidah sepatu, logo masih menempel dengan rapat dengan baik. Begitupun pada spacer shoelace atau tali sepatu masih normal. Pada bagian ujung atas dilipat menjadi dua. Bahan yang digunakan pada tank bagian dalam jauh lebih lembut, kurang lebih sama pada bagian dalam. Heel collar, terdapat padding yang lumayan banyak atau panjang, kurang lebih segini. Hampir seluruh bagian kaki di counter. Terkadang lidah ini saya gunakan sebagai pull tab atau membantu saya menarik pada saat pemakaian. Heel tabs, terdapat tab yang tak hanya berfungsi sebagai penghubung, namun juga merupakan tab yang dapat menyala atau reflektif atau scoot like. Ada teknologi heel counter atau material berbentuk cover frame yang melindungi tumit dari sisi dalam ke sisi luar, menyambung, tentu saja membantu memperkuat heel tab. Pada bagian dalam terdapat carbon plate kurang lebih sepanjang 10 cm. Bisa kita dengarkan. Finishing bagian dalam tentu saja sangat sempurna. 150 km jarak, taruhlah dikatakan jarak tempuh tengah menengah dari fungsi sepenuhnya sepatu ini. Semoga saja bisa bertahan sampai 600 atau bahkan melebihi 800 km, karena kondisi secara keseluruhan masih mulus. Lanjut pada bagian midsole. Bahan yang dia gunakan sangat empuk, namun setelah penggunaan sejauh 150 km dapat saya simpulkan bahwa sepatu ini hanya seharusnya digunakan dari jarak 5 km ke bawah, karena apabila kita ingin menggunakannya di atas 10 km, kita butuh atau membutuhkan midsole yang lebih tebal, karena ukurannya lumayan standar, jadi tidak terlalu tinggi, maka akan terasa kurang nyaman ketika penggunaan di 5 km sampai 7 km ke atas. Berbeda cerita apabila kita di kecepatan pace 5 ke atas,
atau pace kecil, pace 4, pace 5, itu justru sebaliknya akan jauh lebih menguntungkan karena carbon plate-nya atau teknologi yang disematkan yang saya rasakan baru terasa pada saat berada di kecepatan pace 5 dan pace 4. Jadi kesimpulan dari sepatu ini adalah fungsinya jarak dekat, harian jarak dekat, daily running jarak dekat, atau speed boleh. Nah, ini yang banyak dipertanyakan oleh pemirsa mengenai kondisi atau ketahanan outsole-nya karena menggunakan outsole bening atau outsole terbaru dari Adidas. 98% masih sangat mulus. Jadi saya simpulkan 98% masih sangat mulus dan belum terdapat adanya tanda-tanda pengikisan. Grip pada outsole pun 98% masih sangat mulus. Tentu saja pada bagian teknologi Continental 98% pun masih sangat mulus. Keluhan saya pun terdapat dua perbedaan. Contoh semisal pemilihan warna putih, keluhannya noda mudah menempel, sementara nilai plusnya adalah modelnya yang minimalis apabila warnanya seperti ini, warna putih, lebih netral warnanya, jadi bisa dijadikan sebagai sepatu casual atau sepatu jalan atau sepatu santai, tidak hanya berfungsi sebagai sepatu lari. Pada bagian bawah yang saya keluhkan adalah ketebalannya yang saya rasa kurang apabila jaraknya di atas 5 km. Mungkin di sekitar 5 km nyaman-nyaman saja, atau 7 km bisa-bisa saja masih nyaman. Tapi untuk jarak 10 km apabila kita berada di posisi pace 7 atau pace 8 akan terasa kurang nyaman, apalagi untuk digunakan daily, harian. Berbeda cerita apabila kita menggunakannya pada rest day, akan menjadi satu nilai plus karena sepatu ini adalah sepatu yang bisa dikategorikan sepatu racing atau sepatu cepat. Teknologi yang disematkan jauh lebih fungsional, akan sangat berfungsi apabila kita berada di posisi pace 4, pace 5, bahkan sampai pace 6. Teknologinya akan sangat membantu. Daya cengkraman dari outsole sangat maksimal, sempurna. Oh iya pemirsa, untuk review kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjut update terus. Semoga kita semua diberi kesehatan agar saya bisa terus mengupdate, melakukan update terkini tentang sepatu Adidas Adizero Adios 9 ini. Jadi sepatu ini sangat rekomendasi, apalagi untuk penggunaan harian. Bisa pun digunakan sebagai sepatu santai atau sepatu casual, bisa digunakan sebagai sepatu sehari-hari. Sangat rekomendasi, apalagi bagi kalian yang memiliki kemampuan atau kecepatan di 4 menit per kilometer atau 5 menit per kilometer, kurang lebih 5 menit per kilometer. Semoga review ini membantu, bisa menjadi referensi
bisa menjadi pembanding bagi kalian yang ingin membeli sepatu. Sepatu ini sangat recommended. Iya, kita lanjut untuk menimbang. Karena berat waktu pertama pembelian di sekitar 170-an. Bagaimana kondisinya setelah pemakaian 150 km? Ya, berat tetap konsisten di ukuran 42, sekitar kurang lebih 170 gram. Kita coba timbang kaki kanan. Sama. Sampai ketemu pada update selanjutnya, sampai ketemu pada vlog selanjutnya. Tetap di sini bersama Harsh Asyatri. Salam Vison. Piu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi kiri dan kanan masih sama, 98% secara keseluruhan masih mulus.